Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, aku Raka. Dan hari ini kita akan bongkar sebuah rahasia sederhana, tapi bisa menyelamatkan ribuan orang tua dari kelelahan. Tekanan darah tinggi, bahkan diabetes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah Raka, saya ikut deg-degan karena terlalu banyak lansia di Indonesia yang merasa sudah makan sehat, tapi tubuhnya tetap lemas. Sendi nyeri dan stamina makin menurun setiap tahun. Betul, dokter. Dan saya ngomong ini bukan sebagai host, tapi sebagai anak. Saya lihat sendiri, ayah saya yang dulunya kuat jalan ke masjid 5 kali sehari, sekarang naik tangga saja, ngos-ngosan. Saya takut suatu hari beliau jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Itu ketakutan yang sangat wajar. Mas, Raka, banyak anak muda yang tidak sadar bahwa setiap hari orang tuanya sedang berjalan menuju kondisi tak berdaya bukan karena usia, tapi karena informasi yang salah. Nah, makanya hari ini spesial banget. Kita kedatangan tamu luar biasa. Bukan hanya dokter loh ya. Beliau adalah ahli geriatri nomor 1 di Indonesia. Sudah lebih dari 30 tahun menangani ribuan pasien lansia. Dan, yang lebih keren lagi, beliau adalah pencetus program nasional Alzheimer Indonesia. Boleh tepuk tangan dari rumah ya untuk Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Mas Raka. Dan saya juga ingin menyapa semua yang sedang menonton. Kamu lagi nonton dari mana nih, Makassar? Malang? Padang? Atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, kita mulai aja ya. Saya dengar ada pasien ibu dokter, Bu Hartini dari Tangerang, yang kasusnya bikin dokter sampai geleng-geleng kepala. Betul, Mas Raka. Bu Hartini ini usianya 68 tahun. Wajahnya tampak lelah, langkahnya berat, dan tangannya sedikit gemetar waktu. Masuk ke ruang praktik saya, dia bilang, "Dok, saya ini sudah makan telur rebus tiap pagi selama 20 tahun lebih. Tapi kenapa saya tetap lemas? Naik 5, anak tangga saja, lutut rasanya mau copot." 20 tahun makan telur rebus, tapi tetap ngos-ngosan. Itu gimana ceritanya? Dok, Saya juga awalnya heran. Tapi waktu dia tunjukkan catatan makan hariannya, semuanya jadi jelas. Dia memang makan telur rebus setiap pagi, tapi caranya salah total. Dia rebus telur selama 15 sampai 20 menit. Sampai keras banget, takut setengah matang, katanya. astaga. Saya juga biasa rebus telur begitu. Dok, berarti saya juga salah. Kebanyakan orang Indonesia juga begitu, Mas. Dan disitulah bencana dimulai. Telur yang direbus terlalu lama itu seperti peri yang dipanaskan, berlebihan proteinnya rusak. Sulit dicerna. Bukannya jadi tenaga, malah numpuk di perut. Bikin kembung. Bahkan kolesterol naik. Waduh, jadi selama ini kita pikir kita sehat, ternyata kita malah pelan-pelan merusak tubuh sendiri. Betul. Dan ini yang bikin saya geram sekaligus sedih. Banyak orang tua merasa mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi karena informasi yang keliru, hasilnya NOL besar. Bahkan malah jadi bumerang. Tapi dokter katanya telur rebus aman buat kolesterol. Kalau cara masaknya benar, iya. Tapi kalau overcook, kuning telur akan mengeluarkan sulfur berlebih. Itu yang bikin kentut bau busuk. Perut pegal. Dan, ya itu tadi, kolesterol malah naik. Wah, ini serius banget ya. Dok,
Boleh nggak saya tanya? Kira-kira, berapa persen orang tua yang salah cara rebus telur? Dari pengalaman saya, 9 dari 10 pasien lansia, hampir semua, dan akibatnya bukan main lemas. Pusing, sendi nyeri, sampai susah jalan. Bahkan banyak yang sudah pasrah, mereka bilang, ya begini kali ya, hidup tua. Padahal mereka bisa jauh lebih kuat, lebih segar, bahkan lebih bahagia kalau tahu caranya. Jadi, ada harapan ya? Dok, Selalu ada harapan, Mas Raka. Bahkan di usia 70 tahun, tubuh kita masih bisa diperbaiki. Asal tahu caranya dan MAU melakukannya. wah, ini baru awal saja saya sudah merinding. Dok, kita bakal bahas semua rahasianya. Dari cara rebus telur yang benar, sampai 2 bahan dapur yang bisa ubah hidup. Betul. Dan saya akan cerita juga kisah Pak Bambang yang berhasil turunkan tekanan darahnya dari 180 ke 130 hanya dengan ubah cara rebus telur dan waktu makan. Tanpa obat, tanpa suplemen mahal. Aduh, ini jangan kemana-mana ya teman-teman. Siapkan teh hangat. Duduk yang nyaman, karena sebentar lagi kamu akan mendengar salah satu solusi paling sederhana, tapi paling dahsyat untuk hidup sehat di usia emas. Tadi dokter sempat sebut nama Pak Bambang ya. Saya penasaran banget, beliau ini siapa? Dan bagaimana ceritanya sampai bisa berubah begitu drastis? Pak Bambang, usia 72 tahun. Tinggal di Solo. Waktu pertama kali datang ke saya, kondisinya sangat memprihatinkan. Tekanan darahnya 180/100 sudah masuk kategori berbahaya. Jalan 50 meter saja lututnya sakit. Dan yang paling mengkhawatirkan, dia sering pusing mendadak setiap kali bangun dari duduk, harus pegangan tembok biar nggak jatuh. Ya Allah, itu sudah masuk fase rawan jatuh dan patah tulang ya dok? Betul sekali. Tapi lebih dari itu, dia sudah pasrah. Dia bilang, mungkin memang begini. Takdir saya di usia tua, badan rusak. Ya sudahlah, tapi saya tidak mau dia menyerah begitu saja. Saya katakan, Pak Bambang, tubuh Bapak itu diciptakan dengan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Kita coba dulu satu hal sederhana. Apa yang dokter ajarkan ke beliau? Saya ajarkan cara merebus telur yang benar, hanya 7 hingga 8 menit dalam air mendidih. Lalu saya tambahkan 2 bahan dapur 1/4 sendok teh kunyit bubuk dan sejumput lada hitam. Saya minta beliau konsumsi tiap pagi jam 6 sampai 8 setelah minum air hangat, tanpa nasi, tanpa kopi, tanpa teh, telur dulu. 30 menit, kemudian baru sarapan. Dan hasilnya? Dalam 3 minggu, tekanan darahnya turun. Jadi 130/80. Sekarang, 3 bulan kemudian, beliau bisa jalan kaki 2 kilometer tanpa istirahat. Saya ulangi ya, Mas Raka 2 kilometer tanpa istirahat di usia 72 tahun. Wah, itu luar biasa banget, dok. Dan tanpa obat tambahan. Tidak ada obat baru, tidak ada suplemen mahal, semua hanya dari telur rebus yang dimasak dengan cara tepat, waktu makan yang benar, dan 2 bahan sederhana. Total biaya per hari tidak sampai Rp6.000. Ini yang saya suka dari Dokter Siti, selalu berpihak ke rakyat kecil. Dokter, boleh saya tanya, kenapa waktu rebus telur itu sangat menentukan hasil? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Saya jelaskan dengan cara yang mudah. Yatar, protein dalam telur itu seperti perelastis. Kalau dipanaskan dengan tepat, dia mengembang dan mudah diserap tubuh. Tapi kalau kelamaan, pernya jadi rusak keras, tidak bisa dicerna. Jadi,
Selama ini banyak orang makan telur, tapi yang terserap ke tubuh cuma sedikit. Benar, telur yang direbus lebih dari 10 menit sudah kehilangan 20% nutrisinya. Di menit ke-15, hilang 50%, di menit ke-20 Anda cuma makan kertas masuk, tapi tidak memberi manfaat. Nyeri juga ya, Dok. Berarti selama ini saya cuma buang-buang protein. Bukan hanya buang-buang, tapi juga bisa berbahaya. Protein rusak menghasilkan sulfur. Itu yang bikin perut kembung. Pencernaan terganggu. Bahkan menyebabkan kentut berbau busuk. Wah, jadi itu alasannya perut saya sering begah dan kentut sembarangan habis makan telur. Bisa ya, Mas Raka? Apalagi kalau telurnya overcook, ada cincin hijau di kuning telurnya. Itu tanda sulfur tinggi dan vitamin B12-nya sudah rusak. Jadi, waktu terbaik rebus telur itu 7-8 menit ya, Dok? Ya, rebus dalam air mendidih selama 7 hingga 8 menit. Putih telur akan matang sempurna. Kuning telurnya masih creamy. Disinilah nutrisinya paling tinggi protein utuh. Vitamin B telasa, biotin, dan kolin masih aktif semua. Dan 2 bahan dapurnya tadi, kunyit dan lada hitam. Betul, kunyit mengandung kurkumin, antiinflamasi alami terkuat. Lada hitam mengandung piperin, yang meningkatkan penyerapan kurkumin dari 3%, jadi 2000%. Astaga, 2000%. Itu angka yang gila. Ilmu jitsi terbaru. Mas Raka. Dan ini bukan saya yang bilang, penelitian dari India diterbitkan di jurnal internasional, jadi jangan anggap remeh dapur kita sendiri. Justru bahan-bahan sederhana inilah yang bisa menyelamatkan kita. Saya suka kalimat dokter tadi, bahan penyelamat ada di dapur sendiri. Teman-teman, ini baru permulaan ya. Nanti kita akan bahas cara lengkap rebus telur yang benar dari awal sampai akhir. Bahkan waktu makan yang paling ideal. Dan jangan lupa, nanti saya akan ceritakan kisah Pak Suwarno dari Bandung yang sudah 10 tahun menderita diabetes dan hipertensi dan sekarang bisa main sepeda keliling komplek sama cucunya. Siapa sangka, kunyit dan lada bisa bikin lansia kuat jalan 2 km jeda sebentar ya. Buat yang baru gabung, tulis dulu di komentar kamu dari kota mana dan usia berapa. Aku dan Dokter Siti pengen banget kenal kamu lebih dekat. Tadi dokter janji mau cerita soal Pak Suwarno ya. Wah, ini saya sudah penasaran banget. Karena katanya beliau dulunya punya diabetes dan tekanan darah tinggi. Iya, Mas Raka, Pak Suwarno dari Bandung, usianya 71 tahun, sudah 10 tahun menderita diabetes dan hipertensi, gula darahnya selalu di atas 200, tekanan darahnya tidak pernah normal, bahkan setelah konsumsi obat setiap bulan. 200. Itu sudah sangat tinggi ya. Dok, Sangat tinggi. Setiap bulan, beliau menghabiskan jutaan rupiah untuk obat dan kontrol, tapi kondisinya tidak membaik. Sampai suatu hari, beliau putus asa. Saya tawarkan satu hal, Pak. Ayo kita ubah cara rebus telur Bapak. Saya minta 3 minggu saja. dan beliau mau mencoba. Awalnya skeptis. Beliau bilang, "Dok, masa cuma ubah cara masak telur bisa bikin saya sehat?" Tapi saya minta beliau percaya sebentar saja. 3 minggu, lakukan dengan disiplin. Tidak pakai obat baru. Tidak beli suplemen. Lalu apa yang terjadi? Dok, Minggu pertama, beliau merasa jauh lebih segar setelah sarapan. Biasanya jam 10 pagi sudah mengantuk berat. Sekarang, segar sampai siang. Minggu ketiga saat cek gula darah, dari 200 turun menjadi 140, bahkan dokter langganannya sampai tes ulang karena tidak percaya. Bulan kedua,
tekanan darah stabil di angka 130/85. Bulan ketiga, beliau kirim video ke saya, naik sepeda bareng, cucu keliling komplek, Maraka. Beliau bilang, saya merasa 10 tahun lebih muda. Masya Allah, ini bukan perubahan kecil ya. Ini seperti hidup baru. Dan itu semua hanya dengan mengubah cara merebus telur dan waktu makan. Bahan-bahannya bahkan tidak sampai Rp6.000 per hari. Dok, saya yakin sekarang banyak yang sudah nggak sabar, pengen tahu langkah-langkah tepat rebus telur yang dimaksud itu seperti apa. Baik, saya akan jelaskan langkah demi langkah. Dan tolong dicatat baik-baik ya. Langkah 1. Siapkan bahan, 2 butir telur ayam. Kalau ada telur kampung lebih baik. Tapi telur biasa juga tidak masalah. Air secukupnya. Asterisk seperempat, sendok teh kunyit bubuk, sejumput kecil lada hitam. Asterisk sedikit garam. Oke, semuanya bahan dapur biasa ya. Gampang banget dicari di pasar atau warung. Betul. Langkah 2. Didihkan air terlebih dahulu sampai benar-benar mendidih dengan gelembung besar. Jangan masukkan telur saat air masih dingin. Ini kesalahan fatal. Saya sering tuh, Dok, masukkan telur dari air dingin, lalu rebus bareng-bareng. Nah, itu yang bikin waktu masaknya tidak konsisten dan protein tidak matang merata. Langkah 3, kecilkan api jadi sedang. Masukkan telur perlahan-lahan menggunakan sendok sayur. Jangan dibanting nanti retak. Langkah 4, pasang timer di HP. Atur waktu 7 menit 30 detik untuk telur ukuran sedang. Kalau telurnya besar, tambah 30 detik. Kalau kecil, kurangi 30 detik. Langkah 5, selama merebus. Jangan tutup pancinya, biarkan terbuka. Oh, ini saya baru tahu. Jadi tutup panci malah bisa ganggu hasilnya. Ya, menutup panci menaikkan suhu terlalu cepat dan bisa membuat kuning telur terlalu matang. Langkah 6, begitu timer bunyi, langsung angkat telur dengan sendok berlubang dan masukkan ke mangkuk berisi air dingin. Ini namanya shock treatment untuk menghentikan proses memasak. Langkah 7, diamkan 2 menit di air dingin, lalu kupas perlahan. Langkah 8, potong jadi 2 bagian. Taburkan kunyit bubuk, lada hitam, dan sedikit garam sekara merata. Langkah 9, telur super siap dikonsumsi. Dok, ini kayak resep rahasia dari kerajaan zaman dulu ya. Sederhana banget. Tapi efeknya luar biasa. Saya sering bilang, kepastian telur itu bukan cuma lauk biasa. Kalau dimasak dengan benar, dia bisa jadi fountain of youth, mata air awet muda. Teman-teman, tulis di komentar ya. Kamu sudah pernah coba metode ini atau belum? Dan biasanya kamu rebus telur berapa lama? Kita mau lihat seberapa umum kebiasaan overcook di Indonesia. Nah dok, telur sudah dimasak dengan cara yang benar. Ditambah kunyit dan lada. Lalu dikonsumsi. Tapi kapan waktu terbaik untuk makannya? Ini sangat penting. Mas Raka, banyak pasien saya yang sudah benar rebusnya, tapi makannya di waktu yang salah. Akibatnya, manfaatnya turun drastis. Wah, waktu makan juga ngaruh besar ya? Sangat besar. Waktu terbaik makan telur rebus adalah pagi hari antara jam 6 sampai jam 8. Tapi ada syarat penting begitu bangun tidur. Minum 1 sampai 2 gelas air putih, hangat dulu. Tunggu 20 sampai 30 menit. Baru makan telur. Kenapa harus air hangat dulu? Dok, Karena air hangat membersihkan saluran pencernaan dan membuka jalan bagi protein untuk diserap. Ibarat mau mengecat tembok, permukaannya harus dibersihkan dulu. Kalau pencernaan masih kotor, protein dari telur tidak bisa terserap maksimal. oke. Berarti setelah minum air hangat,
Tunggu 30 menit. Makan telur, tapi boleh langsung makan nasi atau roti setelah itu. Jangan, tunggu minimal 30 menit setelah makan telur sebelum makan karbohidrat seperti nasi atau roti. Kenapa? Karena protein dan karbohidrat jika dikonsumsi bersamaan, penyerapan proteinnya akan terganggu dan gula darah naik cepat. Luar biasa. Saya yakin banyak yang belum tahu soal ini. Dan satu lagi. Dok, tadi dokter bilang jangan makan telur bersamaan dengan teh atau kopi. Benar, teh mengandung tanin dan kopi mengandung kafein. Keduanya menghambat penyerapan protein dan zat besi dari telur. Jadi, kalau mau minum teh atau kopi, tunggu 1 jam setelah makan telur. Oke, saya ulangi ya dok. Supaya pemirsa makin ingat, bangun tidur minum air hangat, tunggu 30 menit, makan telur rebus, kunyit lada. Tunggu 30 menit lagi baru makan karbo. Tunggu 1 jam baru, boleh minum teh, kopi. Tepat sekali. Kalau ini dilakukan selama 21 hari berturut-turut, tubuh akan mulai berubah. Energi naik, tekanan darah stabil, otot tidak cepat mengecil. Tapi, kenapa 21 hari? Dok, Karena tubuh kita butuh waktu 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru dan mulai proses regenerasi sel. Di minggu ketiga, pasien saya biasanya mulai merasa tubuh lebih ringan, tidak mudah lelah, dan bisa jalan lebih jauh. luar biasa. Tapi saya juga yakin banyak yang belum berhasil karena masih melakukan kesalahan-kesalahan fatal tanpa sadar. Bisa dijelaskan, dok? Tentu, saya sebutkan satu persatu ya. Kesalahan pertama, merebus telur dari air dingin. Ini membuat protein matang tidak merata dan waktu masaknya tidak konsisten. Kesalahan kedua, merebus banyak telur untuk stok seminggu. Telur rebus yang disimpan lebih dari 2 hari kehilangan 50% nutrisinya. Kesalahan ketiga, mengupas dan langsung makan saat masih panas. Protein butuh waktu 2 menit untuk stabil setelah dimasak. Kesalahan keempat, makan telur malam hari. Protein berat seperti telur butuh waktu 3 sampai 4 jam untuk dicerna. Kalau makan malam, pencernaan kerja keras saat tidur, hasilnya tidur tidak nyenyak, badan pegal pagi harinya. Kesalahan kelima, telur direbus sampai muncul cincin hijau, kehitaman di kuning telurnya. Itu tanda overcook dan terbentuk sulfur. Lebih baik tidak dimakan. Wah, saya merasa ditampar ya. Dok, karena hampir semua kesalahan itu pernah saya lakukan. Tidak apa-apa. Mas Raka, yang penting sekarang kita sadar dan kita ubah. Tubuh manusia itu hebat. Bahkan di usia 70 pun, sel masih bisa diregenerasi, otot masih bisa dibentuk, stamina masih bisa ditingkatkan. Dok, mungkin banyak yang bertanya, apakah ini benar-benar didukung oleh sains? Tentu, penelitian di Universitas Tokyo, Jepang, selama 5 tahun terhadap 1.000 lansia, usia 65-85 tahun, menunjukkan lansia yang makan telur dengan cara tepat memiliki massa otot 25% lebih baik dan 40% lebih jarang jatuh. Dibanding yang tidak, penelitian di Belanda juga menunjukkan konsumsi telur dengan kunyit dan lada hitam meningkatkan daya ingat 35% dan menurunkan risiko pikun 50%. Masya Allah, ini bukan sekadar resep dapur. Ini ilmu yang bisa menyelamatkan hidup. Benar, dan ini bukan hanya soal kesehatan. Ini tentang kemandirian. Bayangkan, hanya karena kita salah rebus telur, kita jadi tergantung pada kursi roda. Tapi, dengan cara yang benar, kita bisa kuat jalan ke masjid. Bisa gendong kuku. Bisa tetap senyum di usia 80. Dok,
Saya merinding dengar semua penjelasan dokter, tapi saya yakin masih banyak yang berpikir, saya sudah tua, percuma mulai sekarang. Itu pemikiran yang paling saya ingin ubah. Mas Raka, usia hanyalah angka, dengar baik-baik ya. Untuk semua yang menonton, tubuh Anda adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Di usia berapapun sel-sel Anda masih bisa diperbaiki. Otot yang sudah melemah masih bisa dikuatkan. Sendi yang kaku masih bisa dilenturkan. Jadi, tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Saya sudah lihat sendiri ratusan pasien yang berubah, bahkan yang awalnya sudah pakai tongkat, dalam 21 hari mulai bisa jalan tanpa bantuan. Teman-teman, ini saatnya kita berhenti bergantung pada suplemen mahal, obat impor, atau iklan bombastis. Kuncinya ada di dapur sendiri. Benar. Telur, kunyit, lada hitam bahan sederhana yang sudah puluhan tahun ada di warung sebelah rumah Anda. Cuma butuh Rp6.000 per hari. Tidak perlu alat canggih. Tidak perlu program ribet. Yang dibutuhkan hanya 2 hal, kemauan dan konsistensi. Saya pengen bantu ringkas ya. Dok, ini dia. Rebus telur dalam air mendidih selama 7-8 menit. R. Gunakan telur segar. Tes kalau tenggelam horizontal di air, berarti segar. Sen. Setelah direbus, masukkan ke air dingin 2 menit, lalu kupas. Taburi dengan 1/4 sendok teh kunyit bubuk dan sejumput lada hitam, serta sedikit garam. Makan antara jam 6 sampai 8 pagi setelah minum air hangat. Tunggu 30 menit sebelum makan nasi atau karbohidrat. Tunggu 1 jam sebelum minum teh atau kopi. Jangan langsung rebahan setelah makan telur. Jalan kaki ringan 10 menit. Lakukan selama 21 hari berturut-turut. Catat energi Anda setiap hari. Nilai dari 1 sampai 10. Supaya bisa lihat progresnya. Saya tantang semua penonton di rumah mulai besok pagi. Coba cara ini selama 21 hari. Tuliskan perubahan yang kamu rasakan di kolom komentar. Saya dan Dr. Siti akan baca satu persatu. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong lakukan 3 hal sederhana. 1. Tekan tombol like sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman yang punya orang tua lansia. Subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena minggu depan kita akan bahas 5 gerakan sederhana yang bisa hilangkan nyeri lutut pada lansia. Ini sudah ditunggu-tunggu ribuan subscriber kami. Dok, sebelum kita tutup, satu pesan terakhir untuk semua lansia di luar sana. Untuk semua yang menonton, kamu sudah membesarkan anak-anakmu. Sudah melewati banyak badai hidup. Sekarang giliran kamu menikmati masa tua dengan sehat dan bahagia. Jangan biarkan kebiasaan kecil merenggut kebebasanmu. Ambil kendali sekarang. Ubah cara rebus telur. Dan ubah masa depanmu. Saya Raka. Saya Dr. Siti Setiate. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.